Hai adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang integral. Tapi yang kita bahas untuk saat ini adalah integral dasar-dasarnya saja. Nanti di video berikutnya kita akan membahas lebih lanjut. Nah, langsung saja kita bahas integral. Jadi untuk definisi awal untuk integral ini, sebelumnya kalian sudah belajar tentang turunan. Jadi kalau integral itu adalah merupakan anti daripada turunan. Jadi kita tulis dulu ya, anti turunan. Oke, anti turunan atau bisa kita katakan lawan daripada turunan. Jadi jika kita buatkan di sini fx, misalkan di sini ada fungsi fx, lalu di sini ada fungsi f aksen x. F aksen X. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya, jika nanti dari fungsi fx kita memperoleh f aksen dengan apa? Nah, pasti dengan menurunkan, gitu ya. Pasti dengan menurunkan, atau kita tulis di sini turunan, ya. Lalu, nah ini dia kebalikannya. Kalau kita punya fungsi f aksen X, lalu kita ingin memperoleh fx kembali gitu. Nah, jadi jika kita mempunyai fungsi f aksen ingin memperoleh fx kembali, itu pasti kita bisa peroleh dari anti turunan tadi, atau bisa kita katakan dengan integral. Oke, dengan mengintegralkan. Kira-kira seperti itu. Sampai sini bisa ya. Jadi kalau bisa kita tulis, nah ini ya, lambang integral bisa kita buat seperti ini, integral. Ya, integral dari f aksen x, integral dari f aksen x dx itu sama dengan ini akan kembali ke fungsi asalnya fx, dan biasa di sini kita tambah c. Oke, inilah dia definisi daripada integral. Sampai sini bisa ya. Jadi kalau misalkan mau kita buat contoh, misalkan untuk awalnya contoh. Nah, jika nanti di sini misalkan kita ingin mengintegralkan suatu fungsi, ya kan? Kita ingin mengintegralkan suatu fungsi. Lalu kalau misalkan seperti ini, kita berangkat dari turunannya. Misalkan di sini ada fungsi x kuadrat ditambah 5, misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita katakan tadi integral itu adalah lawan dari turunan, coba kita turunkan saja x kuadrat tambah 5. Andaikan diturunkan, berarti kita ketahui adalah 2x. Ya, x kuadrat tambah 5 itu turunannya 2x. Jadi kalau misalkan kita integralkan fungsi 2x terhadap x, maka dia akan kembali ke x kuadrat tambah 5. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti di sini, kita ganti 3, andai kata 3. Kalau kita turunkan x kuadrat ditambah 3, tetap saja pasti menghasilkan 2x gitu ya. Nah, kalau kita integralkan balik, pasti x kuadrat tambah 3. Jadi sebenarnya di konstanta ini, ya kan, walaupun berapapun nanti, ya kan, itu pasti turunannya pasti tetap 2x. Maka nanti setelah pengintegralan, cocoknya kita letakkan di sini c saja gitu. Ya, nah sama seperti ini. Andaikan kita buat contoh satu lagi, integral daripada suatu fungsi ini bakal menghasilkan misalkan x pangkat 3 tambah c. C-nya berapapun kalau diturunkan pasti 0 ya. Andaikan kita turunkan x pangkat 3, pastinya 3x kuadrat. 3x kuadrat. Ini kalau kita integralkan terhadap fungsi x, ya kan? Kalau kita integralkan terhadap fungsi x, dia pasti akan kembali ke x pangkat 3 gitu. Kira-kira seperti itu. Itulah hubungan turunan dengan integral. Ya, dari sini kelihatan bahwa integral itu adalah merupakan lawan atau anti daripada turunan. Nah, berikutnya untuk mempermudah perhitungan kita, maka di sini kita harus membuat rumus dasar untuk mencari hasil daripada integral. Nah, rumus dasarnya seperti apa? Gampang saja. Misalkan gini. Andaikan kita mau mengintegralkan fungsi daripada ax pangkat n dx. Misalkan seperti ini. Kita ketahui kalau kita mau menurunkan suatu fungsi, maka biasanya kita kalikan pangkat kali koefisien.
nanti pangkatnya dikurang 1. Ya, ingat, koefisien nanti dikali pangkat, nanti pangkatnya kurang 1. Itu kalau misalkan kita mau mencari turunan. Nah, bagaimana kalau integral? Kalau kita katakan integral adalah lawannya, berarti lawan semua. Yang tadinya tambah, ntar jadi kurang, ya kan? Yang tadinya kali, nanti jadi bagi. Nah, tadi kalau kita menurunkan biasanya koefisien kita kali pangkat. Terbalik, kalau mengintegralkan berarti koefisien dibagi pangkat n. Misalkan seperti dulu. Lalu nanti kita tulis di sini, kalau diturunkan pangkatnya ditambah dikurang 1. Nah, kalau integral pangkatnya ditambah 1. Nah, berarti di bawah juga harus tambah 1 dong. Nah, harus sama gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya pasti tambah C. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah? Nah, lalu kalau misalkan integral daripada suatu konstanta terhadap fungsi X gitu ya, integral daripada konstanta terhadap fungsi X, langsung aja integralnya itu Kx tambah C. Oke, kira-kira inilah dia rumus dasar daripada integral ya, untuk mempermudah kalian menghitung. Oke, selanjutnya, nah di sini sudah disiapkan contoh ada 5 ya, kita kerjakan sama-sama. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kita lihat, kita baca dulu soalnya. Integral daripada 4 dx. Integral daripada 4 dx, di mana kita tahu 4 itu adalah merupakan konstanta. Maka ini sebenarnya gampang saja. 4 dx, integral dari 4 dx langsung aja seperti rumus yang di sana. Integral adalah 4x. Langsung saja ditambah C. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Nah, lalu kalau misalkan yang nomor 2, integral dari 4x dx, ya kan? Berarti ini sama seperti rumus yang kita buat ini. Dasarnya adalah rumus yang ini. Lah, berarti di situ A-nya adalah 4, variabelnya tetap x, pangkat n-nya itu di sini adalah 1 gitu. Gitu ya. Berarti langsunglah saja 4 dibagi, ya kan? 4 dibagi. Nah, kita bilang pangkatnya tadi ditambah 1. Sementara di sini pangkatnya adalah 1, kita tulis 1 tambah 1. X dipangkat 1 tambah 1. Nah, pangkatnya tambah 1 gitu ya. Oke. Sebentar ya. Nah, tinggal menyederhanakan. Berarti ini ditambah C dulu ya, ditambah C sama dengan langsung saja 4 ini 1 tambah 1 2, 4 dibagi 2 itu 2, X pangkat 1 tambah 1 2 ditambah C. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3, integral dari dx per X pangkat 4. Nah, kalau misalkan kita perhatikan soal nomor 3 ini sudah tidak sama dengan rumus dasar yang kita miliki. Tidak sama. Maka selagi soal ini masih bisa diarahkan ke rumus dasar, kita arahkan. Coba, kalau seandainya dx per x pangkat 4 berdasarkan sifat eksponen yang kita pelajari, kalau nanti di penyebut kita pindah ke atas, maka pangkatnya berubah tanda. Jadi kita pindah ke atas dulu supaya sama dengan rumus dasar, sehingga kita peroleh integral. Ini belum mengintegralkan ya. X pangkat kalau di bawah pangkat 4, kalau dia naik jadi pangkat negatif 4 dx. Sampai sini bisa ya. Oke, sejauh ini sudah mirip dengan rumus dasar yang kita miliki. Maka langsung saja proses pengintegralan. Koefisien yang kita punya adalah 1. Sehingga kita tulis 1 per pangkat yang kita punya minus 4. Tulis minus 4 ditambah 1. X pangkat minus 4 ditambah 1 ditambah C. Oke, tinggal menyederhanakan. Ini minus 1 per minus 4 tambah 1, minus 4 tambah 1 itu minus 3 ya. Berarti minus 1 per 3 X pangkat minus 4 tambah 1 minus 3. Oke, nah kalau pengen lebih sederhana lagi, berarti boleh kita tulis di sini sama dengan minus 1 per 3. Ini X pangkat minus 3. Bisa kita pindah ke penyebut, tapi pangkatnya berubah tanda. Karena negatif jadi positif, berarti X pangkat 3. Nanti di sini tambah C, lupa tambah C tadi ya. Ingat selalu menambahkan C di akhir pengintegralan. Ya, oke, sampai sini sudah paham. Lanjut ke yang nomor
4. Yang nomor 4 seperti lebih simpel lagi, cuman di sini pangkatnya aja yang dipersulit sedikit, pecahan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya sudah mirip ke bentuk dasar, langsung proses pengintegralan. Nah, koefisien di sini adalah 1 per pangkatnya 3/2. Karena disuruh di sana tambah 1, maka kita tambah 1. 3/2 ditambah 1. X pangkat di atas juga ditambah 1. 3/2 tambah 1 sama dengan, oke. Nah, untuk proses seperti ini ya kalian harus pintar pecahan dong, tambah-tambah pecahan. Nah, 3/2 tambah 1 itu 5/2. 1 dibagi 5/2, atau gini, abang tulis saja ya, 1 per, ini 3/2 tambah 1 tadi 5/2, X pangkat 5/2 sama dengan, nah 1 dibagi 5/2 itu hasilnya 2/5, X pangkat 5/2. Nah, udah, ingat menambahkan C selalu di setiap selesai pengintegralan. Ini tambah C, sebenarnya juga tadi tambah C, nah di sini juga tambah C. Oke, bisa ya. Nah, untuk yang ini, ini tadi salah soal ya. Ini kok mirip ke atas gitu ya. Kita ganti saja soalnya. Soal yang kita punya tadi, nah kita ganti soalnya supaya lebih berbeda. Andaikan kita buat X kuadrat akar X dx. Oke, supaya agak berbeda sedikit. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kalian harus pintar eksponen ya, eksponen. Untuk yang seperti ini coba kita lihat rumus dasar kita yang sana, belum mirip. Jadi harus kita arahkan supaya sama ke sana, baru kita jalankan proses integral. Nah, jadi seperti ini menjelaskan mengerjakannya berarti integral. Nah, kita tulis dulu X kuadrat X akar X itu X pangkat setengah ya, maka kita tulis X pangkat setengah dx. Belum bisa juga diintegralkan karena belum mirip ke rumus dasar. Berarti nanti kita perbaiki dulu. Berarti X pangkat, nah lihat ini perkalian ya kan, perkalian eksponen yang basisnya sama. Nanti berarti di pangkatnya kita jumlah. Maka nanti di sini 2 ditambah setengah itu hasilnya 5/2 gitu ya. 2 tambah setengah hasil 5/2 dx. Nah, setelah sampai sejauh ini maka sudah mirip ke rumus dasar yang kita punya, sudah boleh kita jalankan proses integral. Maka hasilnya sama dengan koefisien yang kita punya 1 ya. Berarti 1 per, nah ini pangkatnya 5/2 ditambah 1 seperti di sana ya. X pangkat ini juga 5/2 ditambah 1. Setiap habis integral maka tambah konstanta. Oke ya, sama dengan, nah tinggal tambahkan penyebutnya 5/2 ditambah 1 hasilnya 7/2 gitu ya. Berarti 1/7/2 pangkat di atas karena sama ya juga 7/2 tambah C. Andaikan ini kan masih belum rapi ya kan. Andaikan kita pangkatnya kita tidak mau menjadi pangkat pecahan seperti yang tadi, ya kan? Berarti harus serahkan kembali ke dalam bentuk akar, ya. Berarti nanti di sini sekaligus kita kerjakan 1/7/2 itu hasilnya 2/7, ya kan? X pangkat, coba perhatikan ya, 7/2 itu sebenarnya sama dengan 3 ditambah setengah. 3 tambah setengah, berarti boleh kita tulis 3 ditambah setengah. Ini juga 7/2 kan? Oke, ditambah C sama dengan, oke yang terakhir 2/7. Ini X pangkat 3 tambah kita kembalikan ke bentuk kali yang basisnya sama, berarti X pangkat setengah. X pangkat setengah itu kita ketahui adalah akar daripada X ditambah C. Oke, itulah rumus dasar daripada integral ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 6 setelah ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Kita perhatikan sama-sama integral dari 2/x dikali akar 3 dari x kuadrat dx. Nah, itu pertanyaannya. Maka ini belum bisa langsung kita integralkan.
Jadi harus kita arahkan ke bentuk dasar dari rumus dasar kita tadi, ya. Berarti sama dengan integral 2 per X. Nah, akar 3 dari X kuadrat itu adalah X pangkat 2 per 3. Oke, sejauh ini masih bisa, ya kan? Masih aman, tapi belum bisa ditegalkan. Berarti ini sama dengan 2, integral 2 per X pangkat. Nah, kalau misalkan seperti ini tadi, pangkatnya kita jumlahkan, 1 ditambah 2 per 3, itu langsung saja 5 per 3 dx. Juga belum bisa, maka kita rapikan lagi integral, ini kita naikkan 2 dikali X pangkat, berubah ya tandanya, minus 5 per 3 dx. Baru sudah sama dengan bentuk dasar kita tadi. Berarti tidak boleh kita jalankan proses pengintegralan. Maka tadi kita katakan koefisien atau 2 dibagi pangkatnya tambah 1, minus 5 per 3 ditambah 1. Ini juga X pangkat minus 5 per 3 ditambah 1. Karena sudah terintegralkan, maka ujungnya harus ditambah C. Yuk kita operasikan sama-sama. Berarti 2 per minus 5 per 3 ditambah 1, berarti minus 2 per 3 X, yang ini juga minus 2 per 3 ditambah C. Oke, nah yang ini bisa saling habis, ya. Berarti nanti koefisiennya menjadi minus 3, gitu ya, minus 3. Nah, ini kan pangkat negatif, berarti bisa kita arahkan ke bawah supaya jadi pangkat positif. Berarti X pangkat positif 2 per 3 ditambah C. Nah, supaya lebih rapi, maka kita arahkan ke dalam bentuk akar. Berarti minus 3 per, ini karena dibuat 2 per 3 pangkatnya, berarti akar 3 dari X pangkat 2 tambah C. Oke, selesai. Kita lanjut yang nomor 7. Nah, kalau untuk nomor 7, maka nanti di sini langsung aja kita integralkan masing-masing. Berarti kita integralkan ini, ya kan? Integral lagi ini, langsung lagi integralkan yang ini, ya, langsung saja. Berarti nanti langsung kita jalankan proses integral. Berarti koefisien dari X kuadrat adalah 3 per pangkat ditambah 1, berarti pangkatnya 2 ditambah 1. Berarti X pangkat 2 ditambah 1 dikurang 8 per pangkatnya 1 ya, 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah 4 karena konstanta, langsung saja 4X ditambah C, ya. Nah, tinggal merapikan. Berarti 2 tambah 1 3 bagi 3 habis ya, 1. Maka nanti di sini langsung X pangkat 2 tambah 1 3 kurang 1 tambah 1 2, 8 bagi 2 4, X pangkat 1 tambah 1 2 ditambah 4X ditambah C. Selesai, ya. Lalu yang di bawah. Nah, yang di bawah ini hampir mirip ke yang atas, tapi belum bisa langsung kita kerjakan karena belum sama seperti bentuk yang di atas. Maka nanti di sini harus kita jalankan lagi proses aljabarnya. Nanti ini kita kalikan dulu ke sini, ini juga kita kalikan ke sana. Ya. Oke, langsung saja sama dengan integral 2x kuadrat dikali 4x, hasilnya 8x pangkat 3, ya. 2x kuadrat dikali minus 3 minus 6x pangkat 2 dx. Baru sudah boleh kita jalankan proses integral sama seperti di atas bentuknya. Ayo sama-sama. Berarti sama dengan 8 per pangkatnya 3 ditambah 1 X pangkatnya 3 tambah 1 dikurang 6 per 2 pangkatnya 2 ya, tambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Karena sudah selesai maka tinggal ditambah C. Nah, tinggal merapikan. Sama dengan 3 tambah 1 4, 8 bagi 4 2 X pangkat 3 tambah 1 4 dikurang 2 tambah 1 3
6 bagi 3, 2. Berarti 2x pangkat, ini hasilnya 3. Tambah C. Selesai. Nomor 9. Sebelum nomor terakhir, nomor 9 dulu ya. Nah, ini ada kuadrat di luar. Berarti harus kita kuadratkan dulu hasilnya, hasil dari pengkuadratan, baru kita integralkan. Oke, sama dengan, ayo kita kuadratkan dulu integral dari, nah langsung aja, y pangkat 3 dikuadratkan, berarti y pangkat 6, ya kan? Lalu kalikan 2 kali y pangkat 3, 2y pangkat 3, kali minus 2y, berarti minus 4y pangkat 4, ya. Minus 2y dikuadratkan, minus kuadratkan jadi positif ya. 2 kuadratkan 4y kuadratkan, berarti y kuadrat. D dy. Oh, ini y ya. Silap soalnya ya. Oke, dy. Nah, perhatikan. Ini adalah fungsi y dan juga diintegralkan terhadap fungsi y. Berarti sama seperti x tadi. Ya kan? Berjalan seperti biasa. Sama dengan seperti biasa saja dia. Koefisiennya 1 per ini 6 tambah 1. Ini y pangkat 6 tambah 1 dikurang 4 per tambah 1, 5 tambah 1 y pangkat 5 tambah 1 dikurang. Oh, ini tambah ya. Tambah 4 per pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1 y pangkat 2 tambah 1 ditambah c. Nah, tinggal nanti di sini kita rapikan. Sama dengan ini 6 tambah 1, 7, berarti 1 per 7 y pangkat 7 itu ya, dikurang ini 5 tambah 1, 6. 4 per 6 disederhanakan jadi 2 per 3. Langsung ya. Di sini ya. Oh, tadi 4, baru di sini 4 tambah 1 ya. Oh, ada silap tadi. Ini 4. Ini pun 4. Oke, berarti di sini 4 per 5 gitu ya. 4 per 5. Di sini y pangkat 5 ditambah, oke, ini 4 per 3 ya. 4 per 3 y pangkat 3 ditambah c. Selesai. Lanjut terakhir yang nomor 10, ya kan? Kita gas terus. Sama dengan, nah sama seperti soal sebelumnya, harus terahkan ke bentuk dasarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat bentuk yang ini rupanya pecahan. Nah, kalau bentuknya pecahan, selagi masih bisa kita paksa untuk habis dibagi, ya kita paksa. Berarti dalam bentuk ini coba kita perhatikan, andaikan yang di atas kita faktorkan dulu, mana tahu bisa habis dibagi ya. Berarti kalau seandainya kita faktorkan, kita peroleh x kuadrat kurang x kurang 2 itu x kuadrat hasil dari x dikali x. 2 itu hasil 2 kali 1. Supaya hasilnya minus 1 penjumlahannya berarti minus 2 ditambah 1. Nah, yang di bawah ternyata x kurang 2 dx ternyata bisa habis dibagi. Ya, ini bisa kita habiskan. Jadi sebenarnya fungsi yang akan kita integralkan itu hanya x tambah 1 dx. Simple ya. Jadi langsung kita integralkan, koefisiennya 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 1 itu konstanta, langsung saja 1x gitu ya, ditambah c. Kita rapikan sedikit, berarti 1 per 2 x pangkat 2 ditambah 1x, biasanya 1 nggak usah ditulis ya, ditambah c. Selesai. Oke, itulah pembahasan soal integral asal. 10 soal tadi kita bahas ya, mudah-mudahan bisa membantu adik-adik sekalian ya kan. Untuk video selanjutnya nantikan video kami untuk integral yang lebih lanjut. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat tinggal. Bye bye.